Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari saudaraku, kita berdoa untuk saudara-saudara muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada, khususnya di Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin khususan fi Palestin, Allahumma ansur juyushal muslimina fi ayyi makan. Allahumma ahlikil kafirin al-zalimin al-mufsidin alladhina la yurja islamuhum wala imanuhum wala taubatuhum kama ahlakta qauma nabiyyika Lut wa qauma nabiyyika Salih wa ashabal fil. Allahumma arsil alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asimil muslimina anil baumi wal bunduqi was sikkini wa alatil harbi. Allahumma qawwi ajsadal muslimin wa qulubahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin khususan fi Palestin. Allahumma ansur juyushal muslimin fi ayyi makan. Allahumma ahlikil kafirin al-zalimin al-mufsidin alladhina la yurja islamuhum wala imanuhum wala taubatuhum kama ahlakta qauma nabiyyika Lut wa nabiyyika Salih wa ashabal fil. Allahumma arsil alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil innaka ala kulli syai'in qadir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asim ajsadal muslimin anil baumi wal bunduqi was sikkini wa alatil harbi. Allahumma qawwi ajsadahum wa qulubahum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Artinya, ya Allah, selamatkanlah kami dan orang-orang Islam khususnya di Palestina. Ya Allah, tolonglah tentara pasukan orang-orang Islam dimanapun tempatnya. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang kafir yang zalim, yang berbuat kerusakan, orang-orang yang tidak ada harapan untuk masuk Islam, tidak ada harapan beriman dan bertaubat, sebagaimana Engkau menghancurkan kaum nabimu yaitu Lut, kaum nabimu yaitu kaum Nabi Salih dan tentara gajah. Ya Allah, kirimlah burung
yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan kerikil dari tanah yang terbakar. Sesungguhnya Engkau itu Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cukuplah bagi kami Allah, dan sebaik-baik zat yang diserai urusan adalah Allah. Ya Allah, kasih sayangilah umat junjungan kami Muhammad. Ya Allah, peliharalah badan orang-orang Islam dari bahaya bom, peluru, pisau, dan alat perang. Ya Allah, kuatkanlah tubuh orang-orang Islam dan hati mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan dalam bentuk ledakan atau kobaran liar, melainkan tsunami api yang mengalir dari arah timur kota. Api itu bukan hanya membakar, tapi benar-benar menghancurkan setiap hal yang disentuhnya. Bangunan kokoh, menara beton, gedung pemerintah, semuanya roboh dalam hitungan detik, lalu berubah menjadi abu sebelum sempat terbakar sepenuhnya. Dari kejauhan, warga yang mengungsi di bukit bisa menyaksikan bagaimana api ini tidak menyebar secara acak, melainkan memilih jalur. Ia bergerak seperti mengikuti peta yang tidak terlihat, menyerbu satu lokasi lalu berhenti, berbelok, dan menghancurkan tempat berikutnya. Beberapa tentara yang melihat ini sempat mengira api itu digerakkan oleh drone atau alat pemusnah massal tak dikenal. Tapi setelah melihat bagaimana api itu menanjak ke bukit batu lalu melompat seperti makhluk hidup, mereka semua bungkam dalam ketakutan. Seorang pria tua yang menyaksikan dari menara pengawas berkata lirih, "Ini bukan sekadar azab, ini pembalasan. Ini seperti cerita-cerita masa lalu. Seperti negeri-negeri yang dilenyapkan karena kesombongan wanita pengungsi merekam fenomena aneh. Di tengah-tengah api yang menggulung dan membakar tanah, muncul sekelebat bayangan putih, tinggi, besar, seperti sosok bersayap yang melayang pelan di atas lautan api." Video itu sempat tersebar di media sosial selama 2 menit sebelum langsung diturunkan, dan akun si pengunggah menghilang keesokan harinya. Kejadian demi kejadian ini mulai membuat para warga yang menyaksikan tidak hanya ketakutan, tapi gila. Rumah sakit mulai menerima pasien dengan gangguan mental mendadak. Mereka berteriak tanpa sebab, "Dia sudah datang, dia sudah datang, pembalas itu." Namun pemerintah Israel kembali memilih bungkam. Semua media dilarang memberitakan, video diblokir, akun dibungkam, dan para jurnalis lokal diancam jika menyebarkan berita yang mencemarkan nama negara. Tapi warga sudah terlanjur tahu. Dunia pun mulai mencium ada sesuatu yang janggal, karena tidak mungkin kota sebesar Tel Aviv bisa terbakar dan rata dalam hitungan hari, tanpa satupun laporan resmi. Hari keempat setelah kebakaran besar, udara mendadak berubah. Dingin seperti musim salju, meskipun ini masih musim panas. Awan menggantung lebih rendah dari biasanya, seolah menekan seluruh kota. Suara burung-burung menghilang, bahkan serangga pun tak bersuara. Keheningan itu begitu mencolok, dan bagi banyak orang terasa seperti pertanda bahwa sesuatu sedang turun dari langit. Tepat pukul 9.11 pagi waktu setempat, muncul gema keras dari arah barat daya. Bukan suara ledakan, bukan pula suara pesawat, tapi suara geraman besar yang bergema panjang, seperti seekor raksasa sedang membuka mulut di antara awan. Warga yang menengadah ke atas melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Burung-burung hitam raksasa, lebih besar dari elang manapun, dengan rentang sayap lebih dari 8 meter, muncul dari balik awan. Jumlahnya ratusan. Mereka berputar-putar di atas langit kota seperti kawanan pemburu. Tapi yang lebih mencengangkan adalah benda yang mereka bawa. Batu-batu merah menyala di cakar mereka, tampak seperti bara dari kawah gunung berapi. Begitu burung-burung itu tiba di area militer dan bangunan pengadilan, mereka mulai menjatuhkan batu-batu api itu satu persatu. Bukan seperti bom, tapi seperti lontaran akurat dari makhluk cerdas. Batu itu tak hanya membakar tempat yang jatuh, tapi menghancurkan langsung ke dalam tanah, menimbulkan ledakan kecil seperti lubang neraka yang terbuka. Saksi mata dari dataran tinggi Yerusalem menyebut, "Saya melihat sendiri, burung itu menukik pelan. Lalu dari cakar kirinya,
ia menjatuhkan batu ke markas militer. Ada api menjalar, hanya tenggelam begitu saja. Di satu kota kecil, 3 dari burung raksasa itu melayang perlahan di atas sekolah dasar Yahudi. Video-video kejadian itu sempat tersebar, memperlihatkan api yang meledak ke atas, bukan karena ledakan bahan kimia, melainkan seperti disulut dari langit. Namun video itu hilang hanya beberapa menit setelah viral. Akun-akun yang menyebarkannya ditangguhkan. Bahkan ada beberapa yang dinyatakan menghilang secara fisik, menurut kerabat mereka. Yang lebih aneh, burung-burung raksasa itu tidak ditemukan jasadnya. Tidak ada bangkai, tidak ada bulu yang tertinggal. Mereka muncul, menjatuhkan batu, lalu menghilang kembali ke balik awan. Seolah-olah mereka bukan makhluk dunia ini, tapi utusan dari langit. Apa yang kalian lihat hari ini, itu bukan dongeng. Itu adalah bab kedua dari sejarah yang dulu dilupakan. Pemerintah Israel pun kehilangan kendali. Militer tak bisa menjelaskan. Di atas Israel berubah total. Bukan lagi mendung, bukan pula gelap, tapi merah darah. Merah yang begitu padat, sampai sinar matahari tak mampu menembusnya. Warna itu menggantung berat di udara, membuat seluruh kota Tel Aviv tampak seperti berada di dalam genangan darah raksasa. Pemerintah sudah dalam keadaan panik total. Ribuan orang melarikan diri keluar kota. Namun saat mobil-mobil dan kereta melaju ke arah perbatasan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Seluruh jalur keluar tiba-tiba lenyap. Jalan aspal berubah jadi gurun. Jembatan runtuh begitu saja tanpa sebab. Dan rel kereta melengkung sendiri seperti dipelintir oleh tangan gaib. Saksi mata dari drone militer yang sempat terbang rendah di atas Tel Aviv mengirimkan laporan terakhir. Kami melihat kota itu mulai bergetar dari tengah. Getaran kecil seperti gempa, tapi tidak terdeteksi oleh pusat gempa bumi manapun. Lalu tanah mulai mereka, bukan ke samping, tapi membuka ke bawah seperti pintu. Sebuah lubang hitam, bukan dalam arti astronomi, tapi kegelapan total, terbuka perlahan di pusat kota. Orang-orang di sekitar lubang itu tak sempat melarikan diri. Mereka tidak meledak, tidak terbakar. Mereka menghilang begitu saja, seperti ditelan oleh ruang kosong. Suara jeritan tak terdengar, hanya ada hentakan sunyi yang membuat telinga berdengung. Puluhan gedung pencakar langit mulai goyah, tapi alih-alih roboh, mereka terlipat ke dalam lubang tersebut seperti mainan kertas yang disedot. Tidak ada puing, tidak ada asap, hanya lenyap. Kota itu seperti ditarik oleh sesuatu dari bawah tanah. Salah satu tentara Israel yang berhasil bertahan dan menghubungi pangkalan militer mengucapkan kalimat terakhir sebelum komunikasinya terputus. Ini bukan lagi bumi, ini bukan tempat kita. Tolong, sampaikan, ini azab. Beberapa menit setelah laporan itu, semua sinyal komunikasi dari Tel Aviv hilang. CCTV, satelit, sinyal radio, semuanya mati. Jet-jet tempur yang dikirim untuk menyelidiki tidak pernah kembali, bahkan tidak terdeteksi radar manapun. Kota yang sehari sebelumnya penuh dengan lampu dan hiruk-pikuk, kini hanya tampak sebagai cekungan gelap dari langit. Apa yang lebih menakutkan, peta digital mulai menghapus lokasi Tel Aviv. Nama kotanya menghilang dari sistem navigasi. Bahkan dalam mesin pencari dan database digital dunia, nama Tel Aviv menjadi error. Seolah-olah kota itu tidak pernah ada. Yang tersisa hanyalah keheningan dan lubang hitam raksasa yang menganga di bumi. Tidak ada api lagi, tidak ada asap, tidak ada bangkai, hanya kekosongan. Dan itu adalah azab paling mengerikan, penghapusan total tanpa jejak.